Terima kasih Tuhan, kami menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih untuk waktu yang indah ini Tuhan Yesus. Tuhan, berikan kami kemampuan untuk berkonsentrasi, sungguh-sungguh memperhatikan firman-Mu. Supaya firman-Mu itu boleh menjadi tuntunan bagi hidup kami selanjutnya. Supaya kami berjalan semakin hari semakin kuat sampai rembang tengah hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan berkati setiap umat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hati kami Tuhan Yesus, supaya firman-Mu ini menjadi benih yang akan satu kali bertumbuh dan berbuah lebat. Terima kasih Bapa, berikan hamba-Mu kemampuan untuk bicara yang sederhana Tuhan. Biar semua yang hamba lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, jangan izinkan hamba-Mu sekali-kali mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Sebelum duduk saudara lihat kiri kanan, katakan hari ini spesial karena saudara datang. Amin, amin. Silakan duduk. Amin. Sudah diberkati Tuhan? Coba berikan kemuliaan lagi bagi Tuhan dan bagi hamba-hamba Tuhan praise and worship yang sungguh luar biasa hari ini. Saudara, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang sudah kita renungkan selama beberapa waktu ini tentang hati nurani yang murni. Saya rindu sungguh-sungguh supaya setiap jemaat Tuhan di tempat ini sungguh-sungguh memiliki hati nurani yang tidak tercampur baur dengan berbagai macam kepentingan, dengan berbagai macam hal-hal yang merusak hidup saudara dan saya. Saudaraku, hari ini kita akan belajar satu perkara. Perhatikan apa yang saudara ingat-ingat. Kita akan menerima hari ini tubuh dan darah Kristus. Setiap kali kita makan tubuh dan darah Kristus, kita akan diingatkan oleh satu perkataan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11. Dikatakan, perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, setiap kali kamu meminumnya, sebagai peringatan akan aku. Saudaraku, kenapa kita harus mengingat-ingat Tuhan, mengingat-ingat pengorbanan Tuhan? Sebab ini akan merubah hidup saudara. Semua perkataan yang saudara dan saya sudah dengar dari firman Tuhan, semua yang Tuhan sudah perbuat dalam hidupmu dan hidupku, kalau saudara tidak betul-betul mengingat-ingat hal-hal ini, hidupmu tidak akan menjadi sesuatu yang berguna sama sekali. Saudaraku, sebelum ditemukan yang namanya radio, orang tidak sadar bahwa ternyata di udara ini ada begitu banyak suara. Radio akan berhasil atau memampukan kita menangkap suara mana yang kita mau dengar. Kita tune up ke frekuensi tertentu dan saudara akan menangkap suara tertentu. Nah saudaraku, hari ini perhatikan kemana arah pikiranmu, kemana hatimu engkau condongkan untuk mengingat-ingat. Karena semua firman Tuhan, kalau boleh saya rangkumkan, semua pekerjaan Tuhan di dalam yang dicantumkan di dalam Alkitab, semua perintah Tuhan dapat disimpulkan dengan satu kata kerja. Ingat-ingatlah. Saudaraku, dari setiap perjalanan, seluruh perjalanan firman Tuhan, selalu Tuhan katakan seperti ini. Ketika Tuhan membangun satu bangsa dan menentukan satu pemimpin yang namanya Musa. Dan sebelum Musa dipanggil pulang untuk kembali kepada Tuhan sendiri, Musa memberikan perintah kepada bangsa itu, kepada bangsa Israel. Dia katakan, kalau nanti kamu sudah masuk ke tanah perjanjian, kalau engkau menikmati rumah-rumah dengan barang-barang yang indah, yang tidak engkau isi, kalau engkau menikmati makanan, menikmati anggur yang tidak engkau tanam, jangan lupa, ingatlah akan kebaikan Tuhan Allahmu. Semua yang Musa katakan, firman Tuhan, yang Tuhan sampaikan kepada Musa, selalu disampaikan dengan tujuan satu perkara, supaya anak Tuhan jangan melupakan Tuhan Allahnya. Ada satu doa yang dinaikkan oleh orang-orang Yahudi sampai hari ini, yang disebut Shema Israel. Doa itu ditulis di dalam kitab Ulangan 6, ayat yang keempat dan seterusnya. Dikatakan, kalau engkau pergi tidur, kalau engkau bangun pagi, kalau engkau berjalan-jalan dengan anak-anakmu, ingatkan selalu akan kasih Tuhan Allahmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Selalu diarahkan supaya manusia jangan pernah melupakan ini. Nah saudaraku,
Hari ini kita juga akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Saya ajak saudara untuk melihat satu firman Tuhan dulu dari Yesaya 62 ayat yang ke-6. Silakan. Yesaya 62 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Saudaraku, ada satu janji Tuhan. Ada satu pasukan yang Tuhan bangun di antara atau di sekeliling tembok-tembok Yerusalem. Pasukan itu akan berjaga-jaga siang dan malam. Perlindungan yang Tuhan berikan, yang Tuhan janjikan, itu berlaku bagi saudara dan saya. Tapi bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengingatkan Tuhan akan janji-janjinya. Hai kamu yang mengingatkan Tuhan akan Sion, janganlah kamu tinggal tenang, ingatkan terus akan Tuhan. Saudaraku, kenapa Tuhan harus diingatkan? Apakah Tuhan itu Allah yang pelupa? Apakah Tuhan itu Allah yang suka melupakan janji-janjinya? Saudaraku, bukankah Yesaya 49 ayat 15 berkata begini, kalau ada seorang wanita, ada seorang perempuan di antaramu yang melupakan bayi yang dia lahirkan sendiri, aku Allahmu tidak akan pernah melupakan kau. Kalau Tuhan sendiri berani berkata bahwa sekalipun ada wanita yang bisa melupakan bayi yang dikandungannya, Tuhan sendiri tidak akan pernah melupakannya. Saudaraku, sesuatu yang bahkan di luar tidak mungkin terjadi. Di Magelang ada seorang wanita gila yang oleh satu kesempatan diperkosa oleh tukang-tukang beca. Singkat cerita, mengandunglah wanita itu. Ketika wanita itu mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki. Wanita itu tidak tahu bagaimana cara menyusui anak itu. Kemudian tetangga-tetangga di situ merasa iba, memberikan susu botol kepada wanita ini. Susu botol itu diambil oleh wanita itu, dicekokkan kepada anaknya, gelegepan anaknya. Orang-orang berusaha untuk membantu, menarik wanita ini, supaya wanita gila ini bisa belajar menyusui bayinya. Saudaraku, sekalipun wanita gila, dia tidak akan biarkan bayinya disakiti, dikhianati orang-orang lain. Karena dia tidak mengerti bahwa orang-orang itu berusaha untuk menolong dia. Dia pertahankan bayinya. Tuhan berkata kepada Israel, kalau ada perempuan di antaramu yang melupakan bayinya sendiri, aku Allahmu tidak akan pernah melupakan kau. Tapi di dalam Yesaya 62 ayat yang ke-6, Tuhan berkata, ingatkanlah Tuhan akan Sion, hai kamu yang dijaga, dilindungi siang dan malam. Saudaraku, kenapa harus diingatkan? Karena dua perkara. Kalau saudara mengingatkan seseorang, pasti saudara sendiri harus ingat. Yang kedua, saudara menjadi teman sekerja. Dari waktu ke waktu saya diingatkan oleh multimedia, udah waktunya habis gitu ya. Kenapa saya harus diingatkan? Karena saya bisa lupa, saudaraku. Dan multimedia membantu saya untuk mengingatkan. Dari waktu ke waktu, Brian kasih tahu saya, ini nggak boleh dibicarakan, ini nggak boleh ditampilkan. Kenapa saya harus diingatkan? Karena saya bisa lupa. Tuhan sendiri ingin bekerja sama dengan umatnya. Dan Tuhan katakan, ingatkan aku. Supaya kamu ingat dan kau menjadi teman sekerja Allah. Nah, hari ini saudara, saya ingin dan saya rindu betul-betul kita belajar satu kebenaran ini. Ada begitu banyak perkara, begitu banyak kejadian yang terjadi. Yang mana yang saya harus ingat? Ada seorang filosofer, seorang psikologis dari Prancis, namanya Andrew Malraux. Andrew Malraux berkata begini, satu kali manusia akan dibedakan yang satu dengan yang lainnya, bukan berdasarkan kejadian-kejadian yang menimpa mereka di masa lalu, tetapi berdasarkan apa yang mereka ambil dan mereka simpan dalam pikiran dan hati mereka. Bukan karena kejadian itu baik membuat manusia menjadi baik. Latar belakang yang buruk membuat manusia, mencetak manusia menjadi buruk. Tetapi bagaimana dia mengolah, bagaimana dia memilah-milah, dan apa yang dia ambil, dia ingat-ingat dalam pikiran dan hatinya. Itulah yang membedakan satu manusia dengan manusia lainnya. Tadi pagi saya contohkan, saya beberapa waktu terakhir ini karena saya banyak bicara dengan satu yayasan yang mengelola orang-orang yang kena adiksi dengan narkoba, minum-minuman keras dan sebagainya. Saya menjadi merenungkan dan memikirkan banyak perkara. Bagaimana ada ternyata adiksi itu, ada orang-orang yang punya addiction, itu membunuh orang.
Di Amerika ada yang namanya serial killer. Orang-orang yang membunuh bertubi-tubi. Sampai ada yang 18, 30 orang. Baru ketangkap. Sudah mendengar nama Ted Bundy. Ada yang namanya Jeffrey Dahmer. Ada yang namanya John Wayne Gacy. Ada yang namanya Albert Fish. Saudaraku, orang-orang ini setelah puluhan orang dibunuh. Bahkan salah satu daripada Jeffrey Dahmer mengakui bahwa setelah dia bunuh, karena dia ingin bersatu dengan korbannya, dia sayat mayatnya, dimakan sebagian dagingnya. Supaya menjadi bagian daripada dirinya. Saya berpikir, apa yang salah dengan orang-orang ini? Para psikologis berkata begini, orang-orang itu mempunyai satu benang merah yang sama. Mereka mempunyai latar belakang yang sama. Mereka dari broken home, mereka dari rumah tangga yang keras, papa yang main pukul dan tidak menghargai mama dan sebagainya. Mereka mempunyai latar belakang yang betul-betul menyakitkan. Dan mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang sangat berbahaya. Psikologis yang saya baca singkapannya, dia berkata begini, ada anak-anak umur 5-6 tahun bermain-main dengan binatang. Saking lucunya bermain-main, seringkali kita melihat anak-anak suka bermain-main dengan binatang-binatang kecil. Anak-anak itu mengambil anak ayam itu dibakar dengan lilin pelan-pelan. Saudara pernah tahu? Ada anak yang seperti ini. Ada sesuatu yang rusak di dalam jiwanya. Karena mereka mempunyai latar belakang yang keras, saudaraku. Dan inilah yang membentuk mereka menjadi yang namanya serial killer. Mungkin itu benar. Tetapi kalau saya renungkan, ternyata juga ada orang-orang yang hidupnya keras, yang mengalami perkara-perkara yang sangat menyakitkan di masa lalu. Toh mereka bisa hidup menjadi pribadi yang sangat luar biasa. Ada satu orang hamba Tuhan yang saya sangat hormati di Hawaii bernama Wayne Cordeiro. Dia mempunyai latar belakang yang sangat berat. Orang tua yang sangat kasar. Tetapi pada waktu dia berusia mulai menginjak dewasa, dia berubah dan dia mulai bertemu dengan Tuhan. Dan dia menyerahkan hidupnya, sekarang menjadi berkat luar biasa di Hawaii. Saudaraku, kenapa bisa berbeda? Yang membedakan seperti yang firman Tuhan katakan. Karena engkau akan dibedakan bukan berdasarkan kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidupmu. Tetapi bagaimana engkau mengambil, memilah-milah yang mana yang harus saya renungkan. Itulah yang menjadi bekal. Ini yang disebut discerning spirit, roh penimbang. Atau Salomo berkata, berikan aku hikmat. Hikmat artinya roh yang bisa menimbang-nimbang. Nah saudaraku, hari-hari ini gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, perlu memiliki yang namanya roh penimbang. Bisa memilah-milah yang mana yang harus saya renungkan, yang mana harus saya buang. Saudaraku, kalau saudara tidak mampu melakukan hal ini, hidupmu tidak akan bisa bertumbuh. Coba kita lihat, Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat ke-8, demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tidak semua perkara saudara harus pikirkan. Tidak semua kejadian harus saudara renungkan dan ingat-ingat. Hanya semua yang benar, semua yang baik, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji, semua yang suci. Itulah yang firman Tuhan katakan, pikirkanlah semua itu. Dalam hidupmu engkau akan diperhadapkan kepada banyak perkara. Tidak semuanya benar, tidak semuanya patut didengar, tidak semuanya suci dan tidak semuanya patut dipuji. Namun seringkali justru perkara-perkara itulah yang kita ingat-ingat, kita pikirkan dan kita simpan di dalam hati. Apa yang orang lain pernah lakukan kepada hidupmu yang mungkin menyakitkan, ada waktunya saudara harus bersih-bersih kompartemen dalam hatimu. Buang ini yang begini. Gak perlu diingat-ingat lagi. Karena hal-hal itu akan merusak hidupmu. Tapi ada perkara-perkara yang firman Tuhan katakan. Catat baik-baik. Simpan baik-baik dalam lubuk hatimu. Pikirkan, renungkan kembali. Karena inilah yang akan membedakan. Engkau akan menggenapi tujuan Tuhan atau engkau akan gagal.
Nah, saya rindu supaya gereja Tuhan sungguh-sungguh bertumbuh secara karakter. Menjadi murni di hadapan Tuhan. Menjaga hati nuranimu yang murni. Jangan tempatkan perkara-perkara yang tidak menyenangkan hatinya Tuhan. Sekalipun mungkin itu fakta. Tapi kalau saudara renungkan semua itu terus menerus, engkau akan sakit. Ada orang sesuci apapun yang saudara lakukan, sebenar apapun, sebaik apapun saudara. Ada orang yang memang punya niat jahat untuk mencelakakan hidupmu. Buang perkara-perkara itu. Gak perlu diingat-ingat lagi. Batasi hidupmu dengan orang-orang seperti itu. Jangan terlalu bergaul dengan orang-orang seperti itu. Tapi jangan ingat-ingat lagi semua yang mereka lakukan. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan. Apa yang Tuhan janjikan, perintah Tuhan. Apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidupmu. Ingat-ingat itu. Karena ini menjadi modal, menjadi bekal, menjadi benih yang satu kali akan memperkuat saudara, mengokohkan hidupmu. Saya akan berikan beberapa contoh. Di dalam kitab 1 Samuel ada seorang wanita bernama Hana. Dia punya suami namanya Elkana. Lama setelah mereka menikah, mereka tidak punya anak. Suaminya mengambil istri yang baru, namanya Penina. Dari istri yang baru ini lahirlah anak-anak. Lalu Penina mulai bertumbuh menjadi wanita yang sombong. Dia mulai mengolok-olok Hana, menjelek-jelekan Hana, menyakiti hati Hana. Bukan hanya sekarang Hana dimadu, tapi juga Hana diolok-olok, disakiti. Karena dianggap tidak mampu menghasilkan keturunan bagi Elkana. Hana yang putus asa, tidak tahu kemana dia harus pergi. Tidak tahu kemana dia harus mengadu. Dia datang ke rumah Tuhan. Di rumah Tuhan, di depan altar Tuhan, Hana menangis memohon-mohon kepada Tuhan. Mulutnya komat kamit, suaranya tidak keluar. Dilihat oleh imam yang bertugas hari itu adalah Imam Eli. Imam Eli melihat seorang wanita komat kamit di siang hari borong, menangis tidak keluar suara. Lalu Imam Eli berkata begini, sampai berapa lama lagi hai perempuan, engkau akan berlaku seperti orang mabuk seperti ini. Hana membuka mulutnya, dia katakan, ya imam, aku ini bukan mabuk, tapi hatiku susah, aku berat hati. Karena aku tiap-tiap hari mengalami cemooh dari maduku yang bernama Penina. Aku mandul tidak punya anak. Imam Eli dikuasai roh Tuhan. Dan Imam Eli berkata begini, pulanglah, tahun depan engkau akan punya anak. Hana pulang ke rumahnya. Alkitab mencatat begini, mukanya tidak muram lagi, hatinya penuh dengan damai sejahtera. Kenapa hatinya penuh dengan damai sejahtera? Kenapa mukanya tidak muram lagi? Bukankah perkaranya belum selesai? Bukankah Hana tetap belum punya anak? Ketika dia pulang mungkin dia akan bertemu lagi dengan Penina. Dan dia terus menerus diolok-olok kembali oleh Penina. Kenapa berubah? Karena Hana melihat ada dua suara sekarang yang terjadi dalam hidupnya. Satu suara olok-olok dari Penina. Suara caci maki. Suara yang menjatuhkan hidupnya, martabatnya. Lalu satu suara Tuhan melalui hambanya Imam Eli. Yang berkatakan pulanglah anakku. Tahun depan kau akan punya anak. Dan Hana memilih, yang ini yang akan aku simpan dalam hatiku. Yang ini yang akan aku renungkan. Dan mukanya berubah, parasnya berubah. Dia menjadi orang yang ceria. Belum terjadi apa-apa, tetapi Alkitab betul-betul mencatat begitu. Wajahnya berubah. Ketika Hana memilih untuk merenungkan yang ini, tahun berikutnya Hana menimang-nimang seorang bayi yang disebut Samuel, diserahkan kepada Tuhan. Samuel adalah seorang bayi laki-laki yang nyaris tidak ada cacatnya. Sampai Samuel mati, hampir-hampir manusia ini tidak ada cacatnya di hadapan Tuhan. Orang yang betul-betul berkenan di hadapan Tuhan. Sejak masa kecilnya, Samuel sudah mendengar suara Tuhan. Saudaraku, Samuel menjadi orang yang memperantarai satu sejarah baru di Israel. Menutup yang namanya sejarah kitab hakim-hakim. Samuel adalah hakim terakhir pada zaman di Israel. Dan mengawali, membuka, mengurapi raja-raja yang akan tampil memperbaharui episode baru di dalam kehidupan kebudayaan Israel. Saudaraku, orang ini dipakai Tuhan betul-betul luar biasa. Bukan karena dia hebat atau mempunyai pengalaman yang luar biasa. Tapi karena dia bisa memilah, yang ini harus saya renungkan. Yang ini harus saya buang. Saudaraku, saudara dan saya akan dipakai Tuhan, akan bertumbuh secara karakter. Tujuan Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Ketika saudara berani dan berhasil
memilah-milah yang mana yang harus saya ingat. Firman Tuhan yang mana yang harus saya ingat. Bukankah pekerjaan Roh Kudus itu cuma satu, yaitu mengingatkan kau akan semua perkataan Tuhan. Saudaraku, hari ini belajar semua yang baik, semua yang mulia, semua yang kudus dan sedap didengar, semua yang patut dipuji, semua yang adil, pikirkanlah itu, renungkan, ingatlah itu. Ada seorang bernama Daud. Daud mengalami masa lalu yang sangat menekan hidupnya. Dia jatuh bangun, dia diolok-olok, dia diperlakukan tidak adil, bahkan oleh orang tuanya sendiri pun. Daud pernah ada waktunya, Daud tidak diperhitungkan. Kalau Daud bisa menjadi sakit hati, dia bisa hidup menjadi orang yang penuh dengan kepahitan. Tetapi kemudian Daud menulis di dalam Mazmurnya 119. Dia katakan, firman-Mu telah kusimpan di dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa kepadamu. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Saudaraku, Daud bisa mengatur dirinya. Dia bisa memilah-milah yang mana yang harus saya ambil. Yang mana yang saya harus ingat-ingat. Dan inilah yang menjadi bekal bagi hidup Daud. Maria mendengar satu pernyataan dari seorang malaikat Tuhan. Dia katakan, engkau akan mengandung bayi laki-laki dari Roh Kudus. Dan dialah yang akan menyelamatkan, akan menjadi juru selamat bagi umatnya. Saudaraku, hal itu belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau itu terjadi bagi Maria, seorang gadis, maka Maria akan tahu persis konsekuensinya. Dia akan bisa dirajam oleh bangsanya sendiri. Karena belum tentu orang bisa percaya bahwa ini mengandung dari Roh Kudus. Orang tidak pernah mendengar ada seorang wanita yang mengandung dari Roh Kudus. Saudaraku, hal itu bisa terjadi. Ada tekanan yang bisa terjadi. Sekarang beberapa waktu setelah itu, setelah melahirkan, kemudian para gembala-gembala di padang datang kepada Maria. Dan dia menyatakan yang persis sama seperti yang Maria dengar. Bahwa ini adalah bayi juru selamat yang lahir dari kandungan Roh Kudus. Saudaraku, sekarang berita itu telah menjadi berita umum. Bahkan gembala-gembala di padang pun tahu apa yang telah terjadi. Maria seharusnya sebagai wanita menjadi lebih takut. Sekarang semua orang tahu bahwa saya mengandung. Bukan karena saya telah menikah. Tetapi di luar pernikahan saya mengandung. Dan melahirkan seorang anak laki-laki. Saudaraku, pada waktu itu Alkitab mencatat gini. And Mary treasure up this word and ponder upon it. Mary mengambil firman itu dan menempatkannya sebagai harta yang berharga bagi dirinya dan merenungkannya. Mary mencoba mengingat-ingat dan menghargai apa yang baru saja dia ambil. Saudaraku, hal ini menjadi sesuatu yang perlu untuk diperhatikan oleh gereja Tuhan. Ada perkara-perkara yang mungkin tidak saudara mengerti, tapi itu firman Tuhan. Belajar untuk menghargai, menghormati, to treasure, untuk menghargai, untuk menghargai seperti satu barang berharga dan ingat-ingat itu. Nah, ini akan merubah bukan hanya wajah manusia, tetapi masa depan manusia. Hidupmu akan berubah ketika saudara belajar satu perkara ini. Hati nuranimu akan murni, terus dituntun, dikuasai, memikirkan, merenungkan perkara-perkara yang berkenan kepada Tuhan. Perkara-perkara yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Bukan perkara-perkara yang menyakitkan atau mungkin sekedar kejadian-kejadian biasa. Saudaraku, saya mengenal satu orang wanita. Dorothy adalah seorang wanita keturunan Jepang yang saya temukan pada waktu itu di Jacksonville. Dia membantu pelayanan daripada Pastor Edward Smith dan seorang wanita yang luar biasa. Dorothy mempunyai pengalaman hidup yang sangat menyakitkan. Saudaraku, di Amerika pada waktu itu, tahun 1942, Presiden Franklin D. Roosevelt mengeluarkan satu impres, satu instruksi presiden, keputusan presiden yang yang disebut sebagai Executive Order nomor 9066. Dia katakan semua orang yang dicurigai, yang mempunyai latar belakang nationality yang berbahaya, itu berhak untuk diambil dan ditampung di kamp konsentrasi.
Saudaraku, ini ditujukan kepada orang-orang Jepang, keturunan Jepang. Karena pada waktu itu, peperangan di Perang Dunia Kedua, Jepang itu menjadi salah satu bahaya di Pasifik. Orang-orang Jepang di Amerika, terutama di Hawaii, ditempatkan di satu tempat, di satu kamp konsentrasi. Mereka diawasi hidupnya, mereka dibatasi lingkungannya, tindak tanduknya, semuanya seperti orang dalam penjara. Dorothy adalah salah satu daripada mereka. Setelah keluar, setelah semuanya beres, selesai perang dan ditemukan tidak terkait dengan rezim yang berperang pada waktu itu, Dorothy dibebaskan dan dia tetap menjadi warga negara Amerika. Dia menjadi bagian daripada satu pelayanan di Jacksonville. Saudaraku, ini seorang wanita yang begitu ceria, wajahnya begitu penuh dengan keceriaan. Dalam satu kesempatan waktu saya bicara-bicara dengan dia, saya tanya, kenapa kamu bisa begitu ceria? Dorothy berkata begini, saya bisa memilih untuk kecewa dan pahit hati, karena ternyata bunga mawar itu punya duri. Atau saya bisa memilih untuk tersenyum dan bersyukur, karena duri itu punya bunga mawar. Saudara bisa renungan, betapa luar biasanya orang yang bisa menempatkan, yang bisa memilah-milah. Dua-duanya sama. Bunga mawar yang punya duri, duri yang punya bunga mawar. Dua-duanya sama. Tetapi pola pandangnya berbeda. Dan yang dia ingat-ingat adalah perkara-perkara yang mulia, yang kudus, yang suci, yang patut didengar, yang adil, yang benar. Inilah yang dia ambil. Dan inilah yang menjadi bagian daripada hidupnya. Saudaraku, saudara akan mempunyai pengalaman. Kalau kita mempunyai kesempatan untuk bertukar pengalaman. Semua saudara saya yakin punya pengalaman-pengalaman buruk dalam hidupmu. Pernah ditipu orang, pernah disakiti orang, pernah dihianati orang. Atau apapun yang terjadi, saudara pasti pernah mengalami hal-hal seperti itu. Lalu apa yang saudara akan lakukan? Tapi juga pada saat yang bersamaan, engkau juga pernah mengecap kebaikan Tuhan. Mengecap pertolongan orang lain yang Tuhan berikan kepadamu. Yang mana yang kau akan ingat-ingat? Yang mana yang kau akan ponder dan treasure up in your heart? Yang kau akan ingat-ingat dan engkau akan simpan seperti harta karun dalam hatimu, dalam pikiranmu. Itu yang akan menentukan, yang membedakan saudara satu dengan yang lain. Kalau saudara memilih untuk mengingat-ingat yang baik, yang benar, yang mulia, yang layak dipuji, yang patut disebut sebagai kebajikan. Itulah yang akan membentuk karaktermu, yang akan membentuk hati nurani yang murni. Nah, saudaraku, saya betul-betul ingin mengajak saudara dan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan ini. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat satu perkara. Ya, coba tolong ditayangkan. Ada satu kata dalam bahasa Inggris yang disebut quisling. Mungkin saudara pernah mendengar kata ini. Quisling artinya traitor atau pengkhianat atau pecundang. Orang yang menjual bangsanya sendiri. Orang yang menjual persahabatannya sendiri. Seorang yang disebut sebagai quisling ini adalah satu singkapan atau ungkapan yang sangat-sangat rendah dan memalukan. Lawan katanya, ada satu kata yang disebut noble. Noble artinya sesuatu yang mulia, yang terhormat, yang berharga. That's a noble deed. Itu adalah pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang terhormat. Satu action yang betul-betul berharga. Tahukah saudara, baik kata quisling maupun kata noble, sebetulnya dua-duanya ini adalah nama daripada seseorang. Dua-duanya hidup di wilayah namanya Scandinavian. Quisling adalah nama dari seorang Perdana Menteri Norwegia yang bernama Vidkun Abraham Quisling. Pada waktu tahun 1942-45, Vidkun Quisling ini menjadi Perdana Menteri. Dan pada waktu itu Perang Dunia Kedua pecah di Eropa. Quisling melihat satu kesempatan untuk menyelamatkan dirinya, menyelamatkan hidupnya sendiri. Dan dia menjual hidupnya kepada Nazi Hitler. Dia menjadi bagian daripada Nazi Hitler. Menjual bangsanya kepada Hitler.
Tahun 1945, setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Quisling diadili oleh bangsanya sendiri dan dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi di hadapan regu penembak di Oslo. Dia ditembak mati. Setelah dia mati, yang Perdana Menteri Inggris pada waktu itu, yaitu Winston Churchill, berkata begini, dia mengambil kata Quisling menjadi bagian daripada bahasa Inggris yang berarti pengkhianat. Coba saudara bayangkan, kalau engkau adalah istri daripada Vidkun Quisling, atau anak-anak, atau keturunan yang lahir dengan nama yang sama, Quisling. Dan kata itu berarti adalah pengkhianat, pecundang, orang yang menjual bangsanya sendiri. Bagaimana mungkin engkau mampu berhadapan dengan orang lain muka dengan muka? Sesuatu yang sangat memalukan, sangat merusak latar belakang dan masa depanmu. Di samping itu ada seorang bernama Alfred Nobel. Alfred Nobel hidup di Swedia. Dia menjadi seorang chemist itu ahli kimia. Dia menjadi seorang engineer dan dia yang menemukan yang namanya dynamite. Setelah dia berhasil mengumpulkan begitu banyak penghargaan dan uang mulai berdatangan dalam hidupnya, dia mulai melihat kesempatan untuk memberkati bukan hanya bangsanya, tapi juga orang banyak. Secara society, Alfred Nobel mulai membagikan, mendorong penemuan-penemuan baru, mendorong ilmuwan-ilmuwan muda, dan mendorong satu sikap filantropi yang dilakukan oleh manusia. Setelah dia mati, negara Swedia mengabadikan namanya dan membuat satu penghargaan yang sampai hari ini menjadi penghargaan terbesar, yaitu Nobel Prize. Orang-orang yang paling bergengsi, penghargaan yang paling bergengsi di bumi. Orang-orang yang berhasil di dalam perdamaian di dunia mendapatkan Nobel Prize di dalam perdamaian dunia. Orang-orang ahli-ahli matematika yang begitu luar biasa mendapatkan Nobel Prize in Mathematics. Di dalam fisika, di dalam ilmu kedokteran, di dalam ilmu ekonomi. Nobel Prize adalah penghargaan paling bergengsi. Dimulai dengan satu orang. Saudara, saya ingin sampaikan. Kedua orang ini mempunyai latar belakang yang nyaris sama. Mereka juga mempunyai latar belakang masa muda yang juga persis kurang lebih sama. Mereka sempat dibully. Mereka tidak dihargai. Mereka dianggap akan gagal. Mereka akan menerima tekanan demi tekanan dan sebagainya. Yang satu bertumbuh dengan dendam, dengan kemarahan, dengan kekecewaan. Begitu kesempatan itu terjadi, dia menduduki posisi sebagai Perdana Menteri Norwegia. Dia katakan, this is my chance. Saya akan balas orang-orang yang berlaku jahat. Dia menggabungkan dirinya, menjual bangsanya kepada Nazi. Dan namanya diabadikan sebagai arti pengkhianat. Yang satu setelah berhasil, dia berkata, sekarang waktunya aku akan dedikasikan hidupku untuk memberkati orang lain. Untuk mendorong ilmuwan-ilmuwan muda. Namanya diabadikan, yang berarti mulia, terhormat. Saudaraku, itu hanya karena mereka memilih apa yang akan mereka masukkan ke dalam pikiran dan hati mereka. Dan itu berbuah satu kali. Ketika kesempatan itu terjadi, buahnya akan kelihatan. Hari ini sebagai hamba Tuhan saya ingin sampaikan, pikirkanlah yang baik, pikirkanlah yang mulia, pikirkanlah yang suci, yang sedap didengar, yang pantas didengar, yang adil. Pikirkanlah semua itu, renungkan itu. Karena inilah firman Tuhan. Jangan saudara mungkin mengalami kekecewaan, saudara mungkin mengalami tekanan dalam hidupmu, saudara mungkin mengalami pengkhianatan dalam hidupmu. That's okay. Saudara akan selalu berhadapan dengan dualisme yang bertabrakan satu sama lain. And you have to choose, saudara harus memilih. Yang mana yang harus saudara lakukan? Yang mana yang akan kau terima, engkau renungkan dalam hati dan pikiranmu. Nah, saya ingin memberikan aplikasi yang sangat sederhana dalam hal ini. Coba kita lihat Markus 9. Ada satu peristiwa yang dicatat di dalam Alkitab. Markus 9, perhatikan ayat 14 sampai 25. Markus 9 ayat ke-14 sampai ke-25, demikian firman Tuhan. Dengan judul perikop, Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ayat ke-14,
Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu, supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Amin. Saudaraku, perhatikan peristiwa yang baru saja kita dengar. Ada satu rahasia yang Tuhan ingin sampaikan sebagai aplikasi yang sangat sederhana bagi gereja Tuhan untuk memelihara hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Ada seorang ayah yang punya satu anak yang kerasukan roh jahat sejak masa kecilnya. Roh jahat itu membuat anak itu bisu dan tuli. Tapi bukan hanya itu. Roh jahat itu juga membuat anak itu kejang-kejang. Setiap kali anak itu dirasuk roh jahat, tubuh anak itu dibanting ke tanah, dibanting ke air, dibanting ke api. Sangat berbahaya, mencelakakan anak itu. Dan kemudian mulutnya keluar busa seperti orang yang minum racun. Dan orang gila gitu ya. Saudaraku, saudara bayangkan apa yang terjadi dengan ayah daripada anak ini. Sejak kecil anak itu dipermainkan oleh iblis seperti itu. Singkat cerita, orang tuanya membawa anak itu kepada murid-murid Yesus. Dan tidak satu pun daripada murid-murid Yesus yang mampu menyembuhkan anak itu. Dibawanyalah anak itu kepada Yesus. Dan Tuhan berkata kepada orang tua ini, "Apakah engkau percaya?" Lalu orang tuanya berkata gini, "Aku percaya. Bantu aku yang tidak percaya." Dalam bahasa Inggris lebih jelas dikatakan, "I believe, help me to overcome my unbelief." Aku percaya, bantu aku untuk mengatasi, menanggulangi bagian yang sulit aku percayai. Nah, saudaraku, kemudian Tuhan melakukan persis seperti apa yang dia minta. Seringkali ya buat kita di tempat ini. Seringkali kepercayaan iman percaya kita kepada Tuhan seringkali juga gak sempurna. Kalau saudara menghadapi jalan buntu di depanmu yang sudah sekian lama, saudara berdoa dan firman Tuhan katakan percayalah. Ya saya percaya, tapi mana mungkin ini bisa terjadi. Ini jalan buntu di depan saya. Saudara menghadapi sakit penyakit kanker stadium 4. Ya saya percaya, tapi ini udah stadium 4. Apa yang bisa saya lakukan? Dokter juga gak bisa lakukan apa-apa. Ada bagian yang sulit untuk engkau percayai. Tapi Tuhan, ayah ini berkata gini, "I believe, but help me to overcome my unbelief." Aku percaya, tapi bantu aku ya Tuhan untuk mengatasi bagian yang sulit aku percayai. Saudara tahu apa fungsi Roh Kudus? Fungsi penolong itu adalah mengingatkan kau akan apa yang sudah engkau dengar. Ketika ayah ini berkata kepada Tuhan, "Bantu aku untuk mengatasi bagian yang sulit aku percayai." Tuhan melihat anaknya. Dan Tuhan menghardik roh jahat ini.
Dia katakan, hai roh yang membuat bisu dan tuli, keluar dari anak ini. Saya ingin bertanya, anak ini dirasuk roh yang membuat anak ini bisu dan tuli. Ada begitu banyak orang di dunia ini yang bisu dan tuli, tapi bukan dirasuk roh jahat. Apa salahnya bisu dan tuli? Banyak orang bahkan berhasil luar biasa sekalipun bisu dan tuli. Tapi hampir dikatakan tidak pernah ada orang yang bisa berhasil atau berbuat atau menjadi terhormat apapun kalau dia dirasuk roh jahat yang membuat dia kejang-kejang, dibanting ke tanah, dibanting ke air, dibanting ke api dan berbusa mulutnya. Dia bisa dipermalukan dan dia roh itu bisa mencelakakan hidupnya. Enggak ada hal yang baik dari roh yang merasuk yang membuat anak itu kejang-kejang, dibanting ke tanah, dibanting ke air, ke api, dan mulutnya berbusa. Kenapa bukan itu yang diurusi oleh Yesus? Kenapa Tuhan tidak berkata, hai roh yang membuat anak ini kejang-kejang dan membantingnya ke tanah, yang mencelakakan hidupnya, keluar dari anak ini. Kenapa yang diurusi oleh Tuhan, hai roh yang membuat anak ini bisu dan tuli, keluar dari anak ini. Tuhan mencelikkan, Tuhan membuka mata telinga rohaninya. Tuhan membuka mulut rohaninya. Supaya sekarang dia bisa mendengar firman Tuhan. Ketulian anak ini selama ini. Yang tidak mampu mendengar sehingga tidak mampu mengingat-ingat firman Tuhan. Inilah yang diurusi pertama-tama oleh Tuhan. Keluar roh yang membuat anak ini tidak mampu mendengar perkataan Tuhan. Keluar. Roh yang tidak mampu, yang membuat anak ini tidak mampu memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Keluar. Kalau anak ini mampu mendengar dan memperkatakan kebenaran, semua yang baik, semua yang mulia, semua yang patut didengar, semua yang adil, semua yang manis didengar, maka anak ini akan berubah. Tiba-tiba roh yang menyeret dia untuk membanting hidupnya ke tanah, membanting hidupnya ke air dan ke api, yang berbusa mulutnya, tiba-tiba tidak ada lagi. Kenapa? Sekarang dia mampu merenungkan semua yang benar, semua yang baik, semua yang layak disebut kebajikan, semua yang mulia. Ketika dia mampu merenungkan semua ini, maka yang lain akan menjadi sederhana. Nah, saudaraku, betapa pentingnya gereja Tuhan untuk memperhatikan kebenaran ini. Saudara akan diperhadapkan kepada begitu banyak perkara, tetapi saudara harus pilih yang mana yang patut didengar, yang mana yang patut disebut sebagai kebajikan, yang mulia, yang suci, yang adil, yang manis, yang layak didengar. Dan itulah yang saudara pikirkan, yang saudara renungkan. Supaya ini menjadi bagian yang memurnikan hati nuranimu. Seringkali kita akan diperhadapkan kepada perkara-perkara yang sangat bertabrakan satu sama lain. Saya kasih contoh yang lain. Sekarang di ibadah kedua. Saudaraku, tahun 2000 berapa itu? 2016 atau 2015. Saya ada satu transaksi tanah di daerah timur dari Indonesia. Saudaraku, pada waktu itu prosesnya cukup panjang. Dan ada satu agent, satu orang yang mewakili saya. Kami sudah membuat satu perjanjian kesepakatan, ada agency fee yang saya harus bayarkan. Semuanya sudah disepakati. Singkat cerita, terjadilah kesepakatan dan tanah itu ditransaksikan. Setelah ditransaksikan, agen ini merasa kurang. Dia mau minta lebih, saudaraku. Bahkan dia mau ambil bagian daripada agen yang lain untuk menjadi bagian dirinya. Dan kemudian saya tegur orang ini. Saya katakan jangan begitu, karena ini nggak adil. Ada kesepakatan di antara kalian dan saya menjadi saksinya. Saya nggak bisa alihkan semuanya kepada dia. Lalu dia mulai bicara macam-macam. Dan dari teguran saya mulai hardik dia. Saya katakan kamu harus berkata benar, jangan berbuat bohong. Dan perkataan saya itu dibuat oleh dia sebagai dalil untuk mengadukan saya ke polisi. Saya dilaporin polisi, saudaraku, dengan tuduhan pelanggaran undang-undang ITE. Pelanggaran undang-undang, karena saya bicara lewat WhatsApp group pada waktu itu. Saya dilaporkan polisi. Singkat cerita, saya tuh takut, saya nggak pernah berurusan dengan polisi sebelumnya. Saya dilaporkan polisi, saya dipanggil. Wah, bagaimana kalau saya menjadi tersangka? Saya bicara dengan beberapa orang.
Bagaimana ini terjadi? Kalau ini sepahit-pahitnya, ya sepahit-pahitnya kurungan 6 tahun. Saudaraku, saya bisa dikurung 6 tahun gara-gara salah ngomong, saudaraku. Atau dianggap salah ngomong. Waduh, saya makin panik dan sebagainya. Saya coba periksa lagi apa yang salah yang saya katakan. Suara-suara mulai makin sumbang dan meracuni hati pikiran saya. Saya makin ketakutan, saudaraku. Hari sebelum saya berangkat terbang, dipanggil oleh Kapolda di daerah itu. Di rumah saya ada satu, saya nggak pernah tahu ada satu tempat tisu diberikan oleh satu jemaat. Ada tulisan firman Tuhan dari Mazmur 118 ayat yang ke-7. Dalam bahasa Inggris dikatakan begini, "The Lord is on my side, I shall not fear." Tuhan ada di pihakku, aku tidak perlu takut. Saudaraku, saya pegang tempat tisu ini. Sampai sekarang saya simpan tempat tisu ini sebagai peringatan buat hidup saya. Saudaraku, saya ingat-ingat dalam perjalanan hampir 3 jam di pesawat, saya diperhadapkan kepada 2 perkara. Satu, perkataan-perkataan orang-orang, perkataan pengacara, perkataan orang-orang ini yang mengatakan saya dalam kondisi yang sangat berbahaya, saya bisa begini, begitu. Di satu pihak saya tahu betul apa yang saya lakukan. Saya bawa bukti-bukti bahwa saya sudah bayar semua biaya agensi dan sebagainya. Dalam keadaan seperti itu saya cuma pegang satu perkataan firman Tuhan ini. Mazmur 118 ayat yang ke-7. "The Lord is on my side, I shall not fear." Saya datang waktu itu diterima oleh Wakapolda dari provinsi itu. Saya diterima oleh Pak Wakapolda, dia nggak kenal saya juga nggak kenal dia. Setelah saya bicara beberapa kata-kata, saya tunjukkan bukti-bukti bahwa saya sudah membayar, bukti transfernya pun saya bawa. Kemudian salah satu stafnya masuk ke tempat itu. Begitu masuk, dia langsung membungkuk ke saya. Dia katakan, "Oh Pak Pendeta." Dia tahu saya pendeta, dia bilang, "Pak Pendeta, saya ikuti khotbah dari YouTube." Wakapoldanya nggak tahu, baru Pak Wakapoldanya sadar bahwa saya hamba Tuhan. Kemudian bicara-bicara dengan semua bukti-bukti ini. Wakapoldanya bilang gini, "Udah, saya dipanggil Pak Pendeta, saudara." Dia bilang begini, "Udah Pak Pendeta, silakan duduk di kamar tunggu." Dikasih makan, dikasih minum, istirahat hampir 2,5 jam saya duduk. Setelah selesai dikatakan, "Ini BAP-nya sudah kami rancang, kami tulis, semuanya Bapak tinggal tanda tangan." Saya bilang, "Saya perlu baca nggak?" "Ya udah, Bapak mau baca boleh, nggak baca juga nggak apa-apa." Semuanya udah aman, saya tanda tangan. Saya diantar kembali ke airport, didampingi oleh 2 perwira dari polisi itu. Di airport orang hormat kepada saya, dipikir saya ini tentara. Karena rambutnya cepak, diantar oleh 2 orang polisi, saudaraku. Saya dipersilahkan masuk, saya naik kelas ekonomi. Dikatakan, "Pak, kenapa naik ekonomi?" Saya bilang, "Ya memang saya naik ekonomi." Saya diantar sampai ke ruang tunggu, sampai masuk semuanya diantar baik. Minggu berikutnya saya terima SP3, perhentian penyidikan. Saudaraku, saya ingin sampaikan, hari itu saya diperhadapkan kepada 2 peristiwa, 2 suara yang berkata-kata di telinga saya. "Kamu akan berbahaya, kamu akan begini, kamu akan begitu." Ketakutan akan menghantui pikiran dan hati saya. Tetapi di pihak lain, saya tahu apa yang saya lakukan. Saya sudah lakukan semua bagian saya. Saya sudah bayar semua komitmen yang saya sepakati. Mazmur 118 berkata, "The Lord is on my side, I shall not fear." Pada waktu itu, apa yang saudara renungkan, apa yang saudara ingat-ingat, dalam perjalanan 3,5 jam, saya bergumul sungguh-sungguh untuk menyatakan, menenangkan jiwa saya, supaya saya betul-betul menerima dan merenungkan, "The Lord is on my side, I shall not fear." Hari ini hamba-hamba Tuhan saya ingin sampaikan, belajar mengingat-ingat perkataan Tuhan. Semua yang baik, semua yang mulia, semua yang layak didengar, semua yang adil, semua yang manis, semua yang patut terpuji, pikirkanlah, renungkanlah semua ini. Amin. Mari tundukkan kepala. Hamba Tuhan, mari maju ke depan. Semua mata tertutup. Sekarang biarkan angan-anganmu, ingatanmu ditujukan kepada firman Tuhan. Ditujukan kepada kebajikan Tuhan selama ini. Apa yang Tuhan sudah lakukan. Hana mengingat perkataan Imam Eli. Daud mengingat perkataan Tuhan Allahnya melalui Nabi Samuel. Maria mengingat perkataan Tuhan melalui Nabi Gabriel. Dan mengingat perkataan Tuhan melalui gembala-gembala di padang.
Dan Mary treasure up perkataan ini di dalam hatinya. Pada satu ketika, pada waktunya, perkataan ini akan menghasilkan buah dan memberkati banyak orang. Ingat semua yang Tuhan sudah katakan dalam hidupmu. Apa yang Tuhan sudah buat dalam hidupmu. Tuhan yang sudah memulai pekerjaan baik dalam hidupmu. Dia juga akan menyelesaikannya sampai tuntas dalam hidupmu. Angkat jiwamu. Katakan kepada Allahmu. Katakan kepada jiwamu sendiri. Ingat kasih-Nya. Ingat kebaikan-Nya. Dan anugerah-Nya. Selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Saya ingin berdoa buat saudara yang bergumul antara dua poros. Perkataan yang menyia-nyiakan hidupmu. Perkataan yang membuat engkau kecewa, menyakiti hidupmu. Perbuatan orang di masa lalu yang mengkhianati hidupmu. Atau perkataan Tuhan, aku yang bertanggung jawab atas hidupmu. Aku yang memberkatimu. Hari ini pilih. Kalau saudara mau mengingat-ingat perkataan Tuhan. Dan saudara mau bergumul supaya saudara betul-betul mengingat-ingat. Merenungkan apa yang baik, apa yang manis, apa yang benar, apa yang mulia, yang patut dipuji. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Letakkan tanganmu di dadamu sendiri. Katakan kepada dirimu, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Tuhan, hamba berdoa buat setiap pribadi yang menumpang tangan di dada masing-masing. Hari ini mampukan umat-Mu, mampukan hamba-hamba-Mu untuk mengingat-ingat kebajikan Tuhan. Mengingat-ingat semua yang manis, semua yang patut didengar, semua yang mulia. Supaya semuanya itu menghasilkan hasil baik dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar ini terjadi bagi umat mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Besar kasih Allah pada kita. Katakan sekali lagi. Think about His love. Think about His goodness. Think about His grace that brought us